Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muamalah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara ringkas hukum transaksi dropship ya. Mungkin di masa sekarang ketika bisnis online sangat marak ya, di antara bentuk bisnis online yang juga banyak dipraktekkan ya oleh masyarakat adalah dropship ya. Di mana dropship ini secara umum dimaknai bahwa seseorang yang tidak memiliki barang, yang menjualkan barang milik orang lain ya, mungkin hanya dengan meminjam fotonya lalu memasang di situsnya atau menawarkan ke orang lain. Nanti ketika ada pembeli baru dia pesankan barangnya untuk langsung dikirimkan ke alamat pembeli, sedangkan pembeli membayar terlebih dahulu sebelum barang itu tiba ya, atau kita juga mengenalnya dalam sebagai sistem PO ya. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam mengenai jenis transaksi seperti ini? Ya, perlu kita pahami bersama bahwa suatu kaidah dasar dalam fikih muamalah adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah, bahwa hukum asal dari segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh. Maka itu ketika ada sebuah jenis transaksi baru dalam muamalah, kecenderungannya untuk boleh lebih besar daripada kecenderungannya untuk tidak boleh atau haram. Nah, maka demikian pula dengan kasus dropship kali ini ya. Kalau kita lihat secara umum, maka dropship ini diperbolehkan ya, dengan mengkategorikannya ya, menjadi sebuah akad yang memang diperbolehkan dalam syariat, memang ada dan diperbolehkan dalam syariat ya. Ada minimal ada dua jenis akad yang bisa dipakai ya untuk mengkategorikan dropship ini. Yang pertama adalah akad keagenan ya, yaitu sebagai agen yang menjual jasa untuk mencari pembeli, atau agen dari sebuah distributor yang mencarikan pembeli, atau kita bisa sebut juga wakalah bil ujrah ya, di mana seseorang bertindak sebagai agen dari sebuah pabrik gitu ya, barangnya ada di pabrik, lalu agen ini mencarikan pembeli ya. Nanti agen akan mendapatkan keuntungan atau komisi dari selisih harga distributor atau harga pabrik dengan harga pembeli ya, barang dikirimkan langsung oleh pabrik ke pembeli ya. Maka ini disebut dengan akad keagenan atau wakalah ya, mewakilkan penjualan. Selain akad keagenan seperti ini, dropship juga bisa ya dilakukan dengan akad salam atau salaf, atau kita lebih kenal lagi dengan akad PO gitu ya. Jadi pembeli tertarik membeli suatu barang dengan spesifikasi tertentu, lalu membayar di muka ya kepada orang yang menawarkan, lalu orang yang menawarkan ini setelah menerima uang, dia membeli barang yang diminta oleh pembeli ke distributor atau pabrik atau tempat lain yang memang menyediakan barang tersebut ya. Akad salam ini juga diperbolehkan ya, hanya saja perlu diperhatikan syaratnya, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas ya. Jadi ketika melakukan akad PO ya, atau akad salam ini atau dropship ini, pastikan bahwa speknya jelas dan waktu deliverynya juga harus jelas ya. Jadi jangan bilang open PO tapi deliverynya kapan tidak diumumkan, maka ini menyelisihi ya ketentuan dari akad salam kalau kita ingin dropship memakai akad salam ya. Maka ketika semuanya jelas ya, speknya jelas, waktu deliverynya jelas ya, maka diperbolehkan melakukan dropship dengan akad salam ya. Sebagai tambahan juga jangan lupa diperjelas resiko-resiko yang ada dan bagaimana penanganannya nanti. Misal terjadi barang cacat atau tidak sesuai spek yang diinginkan ya, padahal kita juga nggak tahu gitu, barangnya dikirimkan oleh distributor langsung ke pembeli, tapi sampai tangan pembeli nyata spek misalnya warna berbeda, ukuran berbeda ya, atau ada cacatnya. Nah, ini dikembalikan kemana barangnya? Apakah dikirim kembali ke distributor, atau diganti uang, atau dikirim ke kita sebagai dropshipper? Nah, untuk pengembalian barang, klaim dan seterusnya. Nah, ini harus jelas.
jangan sampai resiko-resiko seperti tidak jelas ya dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, ini juga termasuk bagian yang perlu diperjelas ya, khususnya dalam akad dropship di mana pengiriman ini tidak langsung dilakukan oleh orang yang menawarkan ya. Jadi pastikan ketika kita ingin melakukan bisnis dropship bahwa pengirim adalah orang yang kita percaya, ada pemilik barang asli adalah orang yang kita percaya ya, orang yang bisa kita kontrol juga kualitas dan seterusnya bisa kita cek sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya resiko-resiko seperti ini. Para sahabat muamalah sekalian ya, sedikit tambahan terkait akad salam ini atau dropship ini, ada juga yang mempertentangkan dropship dengan hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa la tabi' ma laisa indak. Janganlah kalian melakukan jual beli atau menjual sesuatu ya yang tidak kalian miliki ya. Jadi menjual sesuatu yang tidak dimiliki berdasarkan hadis ini hukumnya haram. Lalu bagaimana kita menyesuaikan hadis ini dengan hadis yang membolehkan akad salam atau salaf tadi? Ya, kalau kita merujuk pada pendapat para ulama ya, khususnya salah satunya misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ini perbandingan atau sebenarnya ini tidak bertentangan ya, tidak bisa mengaitkan akad salam ya, melarang akad salam dengan hadis tadi yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang ya jual beli yang barang yang tidak dimiliki ya. Karena ya menurut para ulama maksud dari hadis la tabi' ma laisa indak, janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki, adalah barang-barang yang memang tidak bisa didelivery atau tidak tahu bisa didelivery atau tidak jelas speknya, maka ini jatuh pada gharar ya, sehingga haram ya. Gharar itu ketidakjelasan, misalnya menjual burung yang masih di langit, menjual ikan yang masih di lautan belum ditangkap, menjual barang yang hanya disebutkan speknya tapi tidak jelas deliverynya kapan. Nah, ini tidak boleh transaksi seperti ini karena tergolong dalam bai' ma'dum atau jual beli yang barangnya tidak ada ya, karena ketidakjelasan tadi. Nah, untuk menghindari hal itu ya, seorang dropshipper ketika memakai akad salam hendaklah memperjelas spek barang dan delivery barang. Sebagai tambahan juga diperjelas resiko-resiko ya, sebaiknya diperjelas resiko ketika barang itu tidak sesuai dengan keinginan atau ada klaim dari pembeli. Demikian hukum dropship yang bisa dijelaskan secara ringkas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.